para pemirsa, ni hao. Selamat datang di Mingwen Hanzi dengan saya, Luo Xiaoming. Pemirsa, di negara Amerika, Eropa, orang biasanya tidak tanya profesi seseorang, apalagi tanya gajinya ya. Demikian juga dengan tanya usia seorang wanita atau statusnya sudah menikah atau belum. Itu di Indonesia kita juga ada sungkan ya tanya masalah itu. Di session sebelumnya saya ada satu video khusus bahas kalau kita misalnya tidak enak tanya seseorang usianya berapa, kita bisa ganti dengan cara tanya Xiao. Anda bisa baca di situ. Untuk profesi, orang Barat tidak suka tanya, tetapi tidak demikian dengan orang China ya. Mereka biasa tanya pekerjaan seseorang, bahkan dia nanya gajinya berapa. Nah, bagaimana caranya pemirsa? Inilah yang akan kita pelajari di session ini. Oleh sebab itu pemirsa, jangan kemana-mana, ikutin terus channel kami. Dan jangan lupa tolong subscribe channel kami supaya ada materi baru kami tetap kirim ke tempat Anda. Pemirsa, tema belajar hari ini adalah Xingwen Zhiyue. Xingwen Zhiyue itu menanyakan profesi seseorang. Xingwen itu cari tahu. Zhiyue pekerjaan atau profesi. Pemirsa, Jungguo yaitu Tiongkok, mereka sangat menekankan pentingnya bekerja. Setiap orang yang punya kemampuan kerja harus bekerja, yang mereka sebut lautung. Lau susah, tung bergerak. Jadi lautung itu bekerja. Semua orang harus bekerja, entah jadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Kalaupun tidak bisa ditampung, harus wira swasta ciptakan lapangan pekerjaan. Pokoknya setiap orang harus punya sumbangsi untuk kemajuan ekonomi. Oleh sebab itu, orang China kalau ketemu orang, mereka tidak sungkan untuk nanya kerja, karena pekerjaan bagi mereka itu satu kebanggaan. Jadi jangan kaget ya, hari mungkin kalian ketemu orang China, dia akan tanya, kamu kerjanya apa? Setelah ngomong-ngomong dia bilang, 1 bulan kamu dapat berapa? Karena untuk bekerja dan mendapatkan uang itu satu kebanggaan bagi mereka. Bagaimana pemirsa cara menanyakan profesi seseorang? Waktu kalian ditanya, harus bagaimana menjawabnya? Ini kita belajar nih. Cara nanya profesi seseorang itu bisa nisekan semua tak. Nisekan semua tak. Ni Anda, se adalah kan bekerja. Semua apa? Nisekan semua tak. Kamu kerja apa? Maksudnya itu profesi Anda apa? Kemudian yang kedua, ni zuo shenme gongzuo. Ni zuo shenme gongzuo. Ni Anda zuo berbuat. Shenme apa? Gongzuo pekerjaan. Jadi ni zuo shenme gongzuo, pekerjaan apa yang sedang Anda gelutin? Cara ketiga, ni chung si na hang. Ni chung si na hang de. Ni Anda chung ikut, si urusan, na yang mana, hang jurusan. Jadi ni chung si na hang de. Kamu bekerja bidang apa? Hang lebih ditekankan orientasi pabrikasi. Jadi ni chung si na hang pasti dia nanya seseorang yang kelihatannya punya kemampuan untuk mengelola pabrik, baru bisa ditanya hang. Ni chung si na hang, kamu menjalani usaha apa? Kalau kita yang ditanya, nisekan semua tak. Seorang pegawai negeri dia bisa jawab, 我是一个公务员，我是一个公务员，我 saya 是 adalah 一个 seorang 公务员 pegawai negeri. Itu jawaban pertama. Kita juga kita jawab yang lainnya, kerja di bank. Bisa bilang, 我在银行上班，我在银行上班，我 saya 在di 银行 bank 上班 dinas, saya kerja di bank. Jawab yang pertama itu polanya, 我是一个 apa titik-titik. 我是一个职员，职员 itu pegawai biasa swasta, bukan pegawai negeri ya. Jawaban kedua itu polanya, 我在 di mana? 我在 saya di kerjanya di mana? Sebutkan nama perusahaannya. Bisa, 我在一个公司上班，我在一个公司上班. Saya kerja di satu perusahaan. Jawaban ketiga, misalnya orang nanya, 你从事哪行? Kita bisa jawab, misalnya kita kerjanya perusahaan trading. 我从事贸易的，我从事贸易的，我 saya 从事 bekerja
Maoyi trading, perdagangan. Maoyi公司 itu perusahaan trading. 我从事贸易的, saya menjalankan usaha trading. Itu jadi polanya 我从事 titik-titik apa? Misalnya 我从事旅游的, 我从事旅游的, 旅游 traveling, tour. Jadi pemirsa sudah belajar hari ini bagaimana cara nanya profesi seseorang. Dan kalau kita ditanya jawabannya apa? Jadi tanyanya bisa dengan 你是干什么的? Kedua, 你做什么工作? Ketiga, 你从事哪行的? 我是一个公务员, saya seorang pegawai negeri. Yang kedua, 我在银行上班, saya kerja di bank. Yang ketiga, 我从事贸易. Pemirsa, inilah yang kita pelajarin di sesi ini. Dan jangan lupa pemirsa, tonton acara kami dan subscribe dan pencet loncengnya. Kami akan kirimkan materi yang baru ke tempat Anda. Terima kasih sudah menonton acara kami.